Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan AFR Craft. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara untuk memasang inner pada tas rajut kita. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah inner instan, kemudian tas rajut yang telah saya rajut sebelumnya, yang telah dipasang sisi kiri dan sisi kanannya dengan ring D sebagai tempat tali tas nantinya. Jadi ini saya jahit dengan menggunakan jahit tangan dengan penjahit tapestry. Kemudian benang nilon PP yang sewarna dengan tas. Kemudian korek api, gunting, dan penjahit tapestry, serta alat untuk mengukur tas. Nah, itulah kira-kira alat dan bahan yang akan kita gunakan. Langkah pertama adalah kita ukur lebar dari inner bagian depan dan bagian belakang. Di sini kita dapatkan lebarnya kira-kira 64. Kemudian kita tambahkan 1,5 dari inner menjadi 110. Kemudian setelah itu kita ukur benang nilon PP yang akan kita gunakan sepanjang 110 cm. Kemudian setelah kita gunting, benang nilon PP tersebut kita belah, kemudian kita ambil satu bagian. Di sini ada 3 lapisan, kita tarik satu, kita tarik, jadi benang ini akan kita gunakan sebagai benang untuk menjahit inner dengan tas rajut kita. Kenapa saya menggunakan benang nilon PP? Karena benangnya tahan, kemudian hasilnya lebih rapi dan tidak akan nampak jika kita menyatukan antara tas rajut dengan innernya. Kemudian kita simpul. Setelah kita simpul, kita bakar ujung yang disimpul agar benangnya nanti tidak pecah atau tidak dan berbulu pada ujung dari benang. Kemudian kita jahitkan benang tadi ke sisi bagian samping dari tas, kira-kira di samping ring D. Di sini kira-kira. Sebelumnya kita jangan lupa untuk mengikat benang sebelum kita menjahitnya ke inner. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita masukkan
benang tadi di bagian yang agak menonjol di dalam tas rajut kita. Kita jahitkan. Kemudian kita masukkan inner. Dan ingat, kita harus selalu perhatikan bagian depan dari tas rajut kita. Karena di dalam ini, kalau untuk bagian belakang itu ada resleting tempat handphone. Jadi kita harus hati-hati, sebelumnya harus kita cek dulu. Kemudian baru kita masukkan inner ke dalam tas rajut tadi. Kita ratakan bagian dalamnya, bagian bawahnya. Sampai benar-benar pas. Dengan samping kiri dan kanan yang mempunyai ring D. Kemudian kita cek apakah inner kita udah sampai di dasar atau belum. Kemudian kita tekan. Dan kemudian setelah itu kita ambil benang tadi dan kita mulai untuk menjahit inner. Untuk pertama kali kita cobakan dulu, kita ukur apakah sudah rata. Kemudian untuk menjahit inner ini kita lakukan pada pertemuan antara busa ati dengan resleting. Karena di sini terdapat satu tempat yang bisa kita gunakan untuk menyelipkan benang dan tidak akan nampak dari luar, sehingga jahitan kita akan menjadi rapi. Di sini kita mulai menjahit bagian pinggir. Kita harus hati-hati karena pada bagian ini kalau kita tidak rapi menjahitnya akan sangat kelihatan. Kita jahit, dan untuk menjahit selanjutnya kita masukkan di antara benang yang menonjol di dalam rajut jaring kita seperti ini. Dan kita harus melampaui satu buah kotak. Karena kalau kita melampaui lebih dari 2 kotak, dia akan nampak atau kira-kira seperti ini. Kita jahit pada bagian inner. Kemudian kita ambil atau kita jahit juga pada bagian tas rajut kita seperti ini. Usahakan benangnya nanti tidak kusut. Kita lakukan ini sampai nanti ke bagian sebelah ujungnya. Kita jahit satu bagian inner, kemudian satu bagian pada tas rajut dan dilampaui satu kotak. Nah, sekarang kita udah sampai pada sisi satunya lagi. Dan ingat, untuk memasang inner ini, posisi kita jangan menentuk seperti ini. Tetapi kita untuk menjahitnya, kita harus dalam posisi keadaan inner terbuka. Karena ini lebih simpel dan lebih bagus, serta memudahkan kita dalam memasang inner. Pada bagian sudut di dekat ring D, pemasangan
inner harus hati-hati kita lakukan. Karena kalau misalnya inner kita tidak rapi di sini, karena dia dalam posisi melengkung, dia akan nampak dan membuat tas kita tidak akan rapi. Pada saat kita menarik benang jangan terlalu keras kita tarik atau terlalu kendor. Kalau terlalu keras, mengakibatkan inner yang kita pasang tidak akan sama sampai ke ujungnya. Dan jika benang terlalu kendor kita tarik, maka akan nampak benang tersebut dan ada rongga antara tas dengan inner tas kita. Kita sekarang sudah hampir sampai ke bagian ujungnya. Kalau di bagian ini kita harus hati-hati dalam menjahit innernya. Usahakan benangnya nanti kita tarik dan tidak nampak dari luar. Kemudian untuk bagian sudut kita harus menjahitnya berulang kali agar tas rajut kita itu tidak terlihat terpisah dengan inner, dan kita harus agak sedikit rapat dalam menjahitnya. Kira-kira seperti ini. Pada bagian sudut ini saya menjahitnya beberapa kali, kemudian agak rapat. Kemudian ini kita udah sampai yang bagian dari pinggir yang terakhir dari tas kita. Untuk menjahit bagian terakhir pada tas rajut kita akan memasukkan benang ke dalam antara inner dan tas rajut, kemudian kita keluarkan pada bagian benang di bawah ring D seperti ini, di bawah ring D, kemudian kita keluarkan benang pada posisi warnanya yang sama. Ini bertujuan agar nanti benang kita itu tidak terlalu nampak dan mencolok dari luar. Kemudian kita ikat agar nanti inner kita tidak mudah terlepas. Kita ikat beberapa kali. Kemudian kita putuskan benang jahit kita dengan gunting. Dan terakhir kita rapikan dengan menggunakan korek api. Kenapa posisi benang kita itu terletak di bawah ring D? Agar benang kita itu tidak akan nampak. Ini dia. Nah, inilah hasil dari jahitan inner kita. Dan benang yang kita gunakan karena dia mirip dengan benang pada tas rajut, hasilnya tidak akan nampak. Demikianlah tutorial dari AF Aircraft kali ini. Sampai jumpa pada
tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.